Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Mekah di hati ya. Berjumpa kita untuk kali yang ketiganya untuk siri diet dan ABA untuk autisma sebagaimana yang telah kita bincangkan pada siri yang lepas, iaitu tentang diet anak-anak autisma. Jadi untuk kali ini kita akan tengok pula mengenai ABA ataupun Applied Behavior Analysis, kerana diet ini mesti disampingkan bersama dengan ABA. Ya, jika diet saja tanpa ABA tidak berkesan, dan jika ABA saja tanpa diet tidak berkesan ya. Jadi untuk penonton-penonton di luar sana yang pertama kali menyertai program ini saya ingin memperkenalkan penceramah kita pada pagi ini, iaitu Puan Chairita Miranda ya. Beliau ini adalah sebenarnya sebelum ini adalah seorang pegawai kaki tangan kerajaan di perusahaan daerah Dumai ya. Okey, tetapi beliau memilih untuk resign ataupun berhenti kerana apabila beliau dianugerahkan anak berkeperluan khas autism, iaitu Fakri, beliau memilih untuk mendidik Fakri sendiri Okey, dan beliau juga telah mengikuti ilmu tentang Smart ABA dan BID ini daripada Dr. Rudy Sutadi Okey, dan pada masa ini Puan Chairita juga adalah pengelola ataupun menubuhkan Autism Center Anak Cemerlang di Pekanbaru. Maknanya pusat ini dipunyai oleh beliau sendirilah Jadi syukur alhamdulillah kerana dengan bangganya saya ingin juga memberitahu bahawa anak beliau iaitu Fakri, yang pada awalnya mempunyai autism, sekarang ni telah bersekolah di sekolah mainstream ataupun regular dan telah pulih daripada masalah autisma. Jadi kalau bagi anda semua yang telah mengikuti program ini pada kali pertama hari tu iaitu pada 28 Ogos tu, kita dapati sharing bagaimana pengorbanan Ibu Ita dan suaminya Pak Freddy untuk menyembuhkan atau untuk membina Fakri untuk memulihkan Fakri dan untuk anda semua sebenarnya untuk tajuk diet untuk autism itu boleh dilihat di YouTube iaitu channel Melewa channel daripada IPG KRM, dan boleh dapatkan maklumat-maklumat tersebut sebab diet itu sebenarnya sangat penting dan keduanya adalah ABA ini. Jadi seperti saya kata tadi, tanpa diet tidak berkesan ABA, dan tanpa ABA tidak berkesan diet. Jadi dia saling lengkap melengkapi. Jadi saya mencadangkan bagi sesiapa yang belum melihat program kami yang lepas itu, boleh ditonton di Melewa channel IPG KRM ataupun di YouTube lah Okey, jadi untuk kali ini untuk siri yang ketiga ini, kita akan fokus lebih kepada ABA, iaitu Applied Behavior Analysis Jadi perlulah dipahami terutamanya oleh ibu bapa, guru-guru, juruterapis, bagaimana ABA ni dilakukan Jadi kita akan ada siri ketiga dan siri keempat Buat permulaan ini kita akan memberi pendedahan dahulu tentang ABA tersebut Okey, dan kita akan melakukannya secara hands on pada siri yang keempat nanti Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ibu Chairita untuk meneruskan program kita. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Puan Hafsah kembali mengundang saya untuk memberikan pendedahan berikutnya terkait ABA, yang mana pada beberapa minggu yang lalu kita sudah sharing tentang BIT. Benar Aca, memang ABA dan BIT ini harus
berjalan berdampingan. Jadi untuk autisme ABA ini kita gunakan untuk mengajar dan melatih bicara serta melatih kemampuan lainnya. Bapak Ibu sekalian, saya adalah ibu dari seorang mantan autistik. Ini adalah Fahri, anak kedua saya yang alhamdulillah saat ini telah pulih dan telah bersekolah di mainstream. Nah, Fahri saat ini berusia 14 tahun, jadi sudah di kelas 2 SMP ya, kalau di sini sudah kelas 2 SMP. Nah, ini adalah, saya perkenalkan Dr. Rudi Sutadi, SPA, Mars, SPDI, yang merupakan guru saya sampai saat ini sejak tahun 2015 saya belajar BIT dan belajar MBA. Jadi saya paparkan sedikit, beliau merupakan lulusan dari Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian tahun 95 lulus dari Bagian Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM, tahun 2000 lulus dari Pascasarjana Mars UI di Depok. Beliau mempelajari AIB ini dari banyak negara, terutama langsung ke Amerika belajar dengan Prof. Lovas. Nah, beliaulah yang memperkenalkan ABA ke Indonesia dan menyebarluaskannya sampai sekarang. Nah, alhamdulillah di sepanjang tahun Dr. Rudi beserta dengan istrinya Ibu Armelisa sangat aktif sekali terus mengembangkan ABA ini dan menyebarluaskannya ke seluruh Indonesia, berbagi pengetahuan kepada para ibu bapak yang memiliki anak autis. Baik, nah saya akan sedikit berbagi tentang sejarah. Nah, autisme ini diperkenalkan oleh Leo Kanner pada tahun 1943. Jadi sudah ada sejak dulu sekali, di mana autisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang artinya sendiri. Ya, sehingga kita lihat bahwa anak-anak ini terlihat seolah-olah hidup di dunianya sendiri. Secara definisi, autisme adalah gangguan perkembangan neurobiologis yang berat yang terjadi pada anak sehingga menimbulkan masalah dalam berkomunikasi dan berelasi atau berhubungan dengan lingkungannya, yang mana gangguan ini sudah dimulai dalam 3 tahun pertama kehidupannya dan akan terus berlanjut selama hidupnya bila tidak diintervensi. Nah, pada beberapa anak justru sudah terlihat sejak masih bayi, bahkan sebelum 6 bulan kita sudah bisa merasakan adanya perbedaan. Pada saya, sejak Fahri bayi, saya sudah bisa merasakan bahwa Fahri itu berbeda. Fahri adalah anak kedua, jadi saya bisa membandingkan dengan anak pertama dengan abangnya. Dan benar berdasarkan definisi ini akan jelas terlihat sebelum usianya mencapai 3 tahun. Jadi ketika usianya sudah 3 tahun, Fahri itu sudah ya perilakunya sudah sangat terlihat ya autismenya, dengan dia punya stimming, terutama hiperaktifnya dan lain-lain. Jadi berdasarkan definisi tadi, gejala autisme ini ada 3 bidang gangguan yang dikenakannya. Yang pertama adalah masalah komunikasi. Pada beberapa anak autis ada yang sudah bisa berkomunikasi, yang sudah bisa berbahasa, tapi kemampuan komunikasinya tidak digunakan sebagaimana seharusnya. Jadi untuk anak-anak yang sudah bisa berkomunikasi, anak-anak yang sudah verbal, biasanya mereka lebih banyak membeo atau kita sebut dengan ekolali. Ya, jadi tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, mereka bermasalah dalam interaksi sosial, sulit untuk membangun interaksi dengan orang, sulit untuk memulai percakapan. Yang berikutnya adalah perilaku atau minat atau aktivitas yang terbatas dan berulang-ulang. Sering kita lihat anak-anak autis ini minat hanya pada satu benda-benda khusus. Misalnya kalau ada mobil, mereka hanya suka memainkan rodanya saja. Kalau mainan kereta api yang mereka suka mainkan adalah hanya relnya saja atau bagian-bagian tertentu yang kecil-kecil. Nah, berulang-ulang misalnya menghidup matikan saklar lampu, kemudian naik turun tangga, buka tutup
laci, buka tutup pintu, kemudian suka lompat-lompat berulang-ulang, itu terus-menerus yang dilakukan. Selanjutnya, nah, tata laksana ABA yang kita lakukan untuk autisme ini tujuannya adalah untuk memulihkan mereka agar mereka dapat hidup secara mandiri di masyarakat, secara tidak berbeda dengan orang lain, sehingga anak-anak ini dapat mengenal atau memahami instruksi ataupun situasi yang ada di masyarakat dan juga dapat memproses informasi, bahasa ekspresif, komunikasi sosial, koordinasi gerakan, motorik kasar maupun motorik halus. Nah, tata laksana untuk autisme itu ada dua. Yang pertama BIT, Biomedical Intervention Therapy, yang terdiri dari diet, kemudian medikamentosa, obat dan suplemen ya. Kemudian itu sudah kita jelaskan beberapa minggu ya sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah ABA, atau Applied Behavior Analysis, yang memang harus dijalankan berdampingan. Benar kata Kak Cah tadi, BIT saja tanpa ABA tak akan berkesan, kemudian ABA saja tanpa BIT juga tak akan berkesan. Jadi harus berjalan berdampingan dua-duanya. Jadi kalau Ibu Bapak bertanya, mana dulu yang harus saya dahulukan? Yang dahulu, kalau masa ini, saat ini, maka yang harus didahulukan, apa yang bisa kita mulai dahulu, yaitu diet. Jadi bereskan dulu mana barang-barang yang mengandung kimia di rumah, itu bisa kita lakukan. Tapi ABA ini juga sudah harus segera dilakukan. Jadi begitu dapat diagnosa dari dokter bahwa anak kita autisme, maka saat itu juga secepatnya proses sesi terapi ABA harus kita lakukan. Untuk prognosis ABA, dulu ya, autisme ini adalah penyakit yang incurable, yang tidak dapat diobati, tidak dapat disembuhkan. Kalau di Indonesia, anak-anak autis ini lebih sering, dulu ya, lebih sering ditangani oleh dokter-dokter penyakit jiwa atau para psikiatri yang karena perilaku hiperaktifnya itu diberikan obat penenang dan lain-lain. Nah, namun saat ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kita sudah mengetahui bahwa hiperaktivitasnya itu bersumber dari makanan, sehingga kita melakukan diet untuk reduce dia punya hyperactivity. Nah, sekarang dengan diagnosis dini, kemudian intervensi dini, tepat, intensif, dan optimal, anak-anak ini insya Allah bisa sembuh. Nah, yang kita katakan sembuh adalah dari perilakunya, di mana anak sudah masuk ke dalam mainstreaming, sudah sekolah di sekolah biasa ya, atau sekolah umum, kalau di sini kita sebutnya dengan sekolah reguler. Kemudian mereka mampu hidup mandiri di masyarakat secara tak berbeda dengan orang lain. Tak tampak lagi gejala sisa. Jadi tidak ada yang menyangka sedang berhadapan dengan mantan autistik. Jadi kalau beberapa anak autistik yang sudah dewasa, yang saat ini sudah bekerja ya, saya komunikasi dengan mereka. Mungkin Kak Cah ingat dengan Randy, anaknya Bu Deswita, Kak Cah. Nah, saat ini Randy itu sudah kalau kita bilangnya PNS di sini apa ya? Kaki tangan kerajaan. Ya, kaki tangan kerajaan. Ada satu pun dia punya rekan kerja yang tahu bahwa dia mantan autistik. Gitu. Jadi bahkan saya pun kalau berhadapan dengan Randy, saya berusaha untuk mencari-cari mana dia punya gejala sisa. Nah, saya tak temukan. Kalau saya ketemu Hilmi, saya ketemu Randy, terus saja saya cari mana dia punya gejala sisa ya, mana kira-kira apa yang saya tangkap. Tapi saya tak tangkap apa-apa dari mereka. Alhamdulillah. Jadi memang berhasil lah ya orang tuanya mengantarkan anak-anak ini pada kesembuhan. Betul-betul tak nampak lagi gejala sisanya. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya kapan anak autistik ini disekolahkan? Kami di Indonesia, ibu bapak masih sering sekali menyekolahkan anak karena sudah masuk usianya. Jadi kalau dia sudah usia 4 tahun, ibu bapak sudah nak mulakan dia punya start kindergarten lah. Kalau kita bilangnya TK di sini aja.
Tapi anak ini sebenarnya tak mampu, tak bisa berkomunikasi, kontak mata tak ada, eye contact tak ada, tidak mengerti perintah, tidak mengerti instruksi, cuma bisa menyibuk sana sini, menyerak sana sini, jadi hiperaktifnya masih luar biasa. Nah, kasihan sebenarnya anak-anak ini, dia tak dapat pendidikan apapun sebenarnya dari sekolah, dan sekolah pun tak paham juga apa yang harus dilakukan untuk anak-anak ini. Nah, jadi jadi dengan adanya diagnosa dini tadi, kita sudah tahu sebelum usia 3 tahun kita sudah tahu bahwa anak kita autistik. Kemudian kita langsung melakukan intervensi dini kepada mereka secara intensif. Jadi secara intensif ini sesi ABA itu ada dosisnya, Kak Ca. Ada dosisnya sesuai dengan umur. Kemudian dan optimal ya, ini bukan opsional, dan optimal sekitar 12 sampai 18 bulan. Sesi ABA itu kita lakukan one-on-one dengan anak. Jadi ada satu anak, satu asisten terapis, dan satu terapis di dalam ruangan itu. Kemudian kalau persyaratannya sudah dikuasai, yaitu anak sudah menguasai beberapa kemampuan dalam bidang bahasa, komunikasi, sosial, akademik, dan perilaku, maka kita sudah start, sudah waktunya untuk kita mulakan untuk dia di sekolah. Jadi kalau di kami, Kak Ca, kita start anak-anak ini tidak sama ya. Jadi kalau dia misal nih dia nak mulakan kindergartennya, kita tak samakan ini anak autistik, yang ini anak autistik, dan kemudian yang ini anak yang bukan autis, tidak punya latar belakang autis. Maka kemampuan anak autis ini harus di depan. Saya harus buat kemampuannya di depan daripada anak yang tidak autistik. Kenapa? Karena anak-anak yang tidak autistik, tidak punya latar belakang autistik, mereka cenderung lebih cepat belajar dari lingkungannya. Terkadang pun kita tak perlu ajarkan sesuatu, mereka sudah bisa sendiri. Berbeda dengan anak-anak autis, semuanya harus kita ajarkan dulu sehingga mereka bisa paham, mereka bisa kuasai kemampuan-kemampuan yang ada di masyarakat. Nah, terkait dengan perilaku, secara definisi perilaku adalah segala sesuatu yang dapat kita observasi, yang dapat kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan dari seseorang yang kerjakan atau katakan sebagai respon dari stimulus internal ataupun stimulus eksternal. Nah, applied behavior analysis khususnya adalah mengajar dan melatih bicara dan berbagai kemampuan lainnya pada penyandang autisme dengan smart aba. Jadi yang Indonesia ini yang kita gunakan sekarang, yang saya gunakan di center ini saya, ini adalah sudah generasinya smart ABA. Smart ABA ini adalah ABA yang sudah diprogram oleh Dr. Rudy, yang sudah siap, sudah cocok untuk budaya, untuk culture di sini. Nah, secara definisi, applied behavior analysis adalah ilmu terapan teknis praktis yang menggunakan prosedur perubahan perilaku. Jadi perilakunya yang kita ubah untuk mengajarkan seseorang, terutama dalam hal ini adalah anak autistik, agar menguasai berbagai kemampuan atau aktivitas dengan ukuran atau nilai-nilai dan standar yang ada di masyarakat. Jadi kita mau anak ini tampil tak berbeza dengan anak lain yang tak autis. Jadi kita gunakan nilai atau standar yang ada di masyarakat. Jadi applied artinya terapan, behavior atau perilaku, analysis. Nah, ini yang kita lakukan untuk anak-anak autis ini. Jadi kelebihan ABA adalah pertama sistematik, kemudian terstruktur dan terukur. Dan ABA ini juga sudah terbukti efektif dan efisien melalui berbagai penelitian. Saya punya beberapa jurnal tentang ABA yang membuktikan bahwa memang ABA disarankan sebagai treatment utama untuk mengatasi anak-anak autistik. Nah, lepas pada tahun 60-an ini sudah melakukan penelitian terhadap anak-anak autis, di mana hasilnya 89% anak berhasil
anak berhasil dengan ragam berbagai tingkat keberhasilan. 47%-nya fungsi kognitifnya normal setelah dilakukan pengujian IQ. Ya, kemudian 42%-nya mereka memiliki berbagai tingkat keberhasilan setelah dilakukan ABA, dan hanya 11% anak yang mengalami sedikit kemajuan. Nah, pada saat itu memang belum ada BIT, Kak Cah. Jadi reinforcement untuk mereka, reward untuk mereka itu masih diberikan orange juice, masih diberikan permen, begitu, masih yang belum ada daya sama sekali. Nah, saat ini anak-anak tersebut sudah pulih, sudah dewasa, dan sudah tampak normal, tidak dapat dibedakan sosial dan akademiknya oleh masyarakat awam. Jadi kalau tahun 60 saja ABA yang digunakan oleh Prof. Lovas telah mencapai keberhasilan 89%. Nah, apalagi sekarang yang sudah tahun 2021, kemungkinan peluang untuk sembuh tanpa bekasnya itu sudah sangat besar, sudah 100%. Nah, pada Fahri memang ya kalau orang bilang sudah 100%, tapi kalau saya melihatnya masih ada sedikit-sedikit yang homework yang masih harus saya kerjakan di Fahri, masih ada yang perlu saya oles lagi. Gitu. Nah, ini salah satu jurnal yang disampaikan oleh New York State Department of Health. Jadi ABA is the only intervention recommended. Jadi ada 3 publikasi pada tahun itu, nomor 4215, 4216, dan 4217. Nah, saya juga ada beberapa jurnal tentang rekomendasi untuk ABA ini, tapi mungkin saya tak tampilkan di sini, Kak Cah, karena jadi terlalu panjang ya. Oke. Nah, applied behavior analysis ini dijalankan dengan 2 konsep dasar yang utama. Pertama adalah operant conditioning yang disampaikan oleh Skinner pada tahun 1938, kemudian responden conditioning Pavlov tahun 1989. Nah, jadi berdasarkan prinsip operant conditioning, kalau ada stimulus kemudian akan menyebabkan timbulnya behavior. Nah, konsekuensi yang diterima seseorang atas behaviornya maka akan membentuk perilaku berikutnya. Nah, kalau perilaku yang muncul ini dia mendapatkan konsekuensi yang menyenangkan, maka perilaku itu akan diulangin lagi. Karena anak suka dengan reinforcement-nya, suka dengan reward-nya, suka dengan konsekuensinya. Namun kalau konsekuensinya tidak menyenangkan, reinforcement-nya dia tidak suka, reward-nya tidak ada, maka perilaku itu tidak berulang. Jadi dalam ABA, khususnya dalam Smart ABA, kita memperbanyak konsekuensi yang menyenangkan kepada anak, sehingga membuat perilaku-perilaku yang kita inginkan itu terus berulang, gitu. Nah, konsekuensi yang menyenangkan inilah yang akan memperkuat perilaku atau yang kita sebut dengan reinforcer atau reward. Jadi jika perilaku diberikan reinforcer atau positive reinforcement, maka perilaku yang sama, yaitu perilaku yang kita tuju, yang kita inginkan, itu akan berulang. Nah, reinforcement-nya tuh macam-macam, Kak Cah. Jadi ada yang consumable, tangible ya, social, physical, visual, verbal, activity, atau positional token. Nah, jadi kalau untuk yang consumable itu ya dulu Prof. Lovas memberikannya orange juice. Nah, tapi kalau sekarang tidak, kita memberikannya snack yang dibuat orang tua sendiri. Jadi kalau dia bisa melakukan suatu instruksi, bisa melakukan suatu aktivitas, maka kita akan berikan reward untuk anak ini yang berasal dari menu dia hari itu. Nah, ini contohnya adalah stik beras. Jadi orang tua bikin sendiri dari beras yang dia konsumsi hari itu, karena kita kan harus melakukan rotasi eliminasi, Kaca. Jadi bikin dari nasinya, nanti dia campur dengan ikan hari itu atau dengan daging hari itu, kemudian dicampur, digiling, lalu dibentuk, kemudian digoreng. Nah, jadi stik beras. Jadi inilah yang makanan yang dibawa ke dalam teaching session. Dan makanan ini atau mainan-mainan ini yang anak sukai, itu
tidak akan dia dapatkan di luar teaching session. Jadi semuanya ini berlaku eksklusif. Anak hanya mendapatkan reward-reward yang dia senangi ini ketika dia menjalankan teaching session-nya di teaching room. Oke. Nah, tujuan dia untuk menggalakkan dia buat lagi kan. Bila dia suka dengan reward tu, dia akan ulang tingkah laku yang baik yang kita nak tu berkali-kali, bertambah baik dan bertambah baik kan. Okay. Betul Kak Cha. Nah, jadi reward ini sendiri atau reinforcement ini sendiri itu kita sesuaikanlah dengan tingkat perkembangan anak. Pada awalnya anak-anak dengan kemampuan 0 yang walaupun usianya sudah besar ya, sudah 6 tahun, 7 tahun, tapi kalau kemampuannya masih 0, tetap rewardnya masih yang dasar, yaitu reward pengecapan berupa reward makanan ataupun minuman yang consumable itu tadi, jadi yang bisa mereka makan. Nah, ini adalah contoh-contoh snack mereka lah Kak Cha yang dibuat oleh ibunya di rumah. Kemudian ada reward taktil atau sentuhan, rabaan, usapan, tepukan, kelitikan, pelukan, ciuman. Ada reward berupa gerakan yang digoyangkan, diayun atau diangkat. Ada juga reward audiovisual atau sosial berupa pujian, senyuman, kemudian tawa, anggukan, pelukan, dan kita memberikan lagu. Tapi sekarang ini lagu sudah tak kita berikan lagi pada anak. Karena cenderung anak-anak ini sudah menjalankan diet elektronik, jadi reward berupa lagu sudah tidak kita berikan lagi. Oke, untuk memahami ini ya, termasuk yang reinforcement ni, sebenarnya parent ataupun guru-guru memang sangat perlu merujuk kita punya siri tentang diet itu. Baru mereka faham kalau dari segi makanan apa yang boleh kan. Sama juga yang macam kata bila Ibu Charita cakap tadi, yang kenapa lagu tu tak boleh sebab dia diet daripada gadget-gadget elektronik semua tu kan. Jadi untuk dapat kepahaman tentang ini perlu melihat video yang pertama tu ya. Betul. Nah, reward untuk anak-anak ini juga berbeda dengan antara satu anak dengan anak lainnya. Jadi kalau contoh yang ini, reward yang ini adalah contohnya ini adalah keripik dari keripik nasi dari beras merah. Nah, untuk anak yang satu dia boleh makan beras merah, tapi untuk anak yang lainnya belum tentu boleh makan beras merah. Jadi ibu bapak harus betul-betul kreatif membuat dia punya snack sendiri untuk anak-anak ini. Nah, prinsip ABA yang pertama adalah memecah setiap keterampilan berbagai aktivitas menjadi bagian-bagian atau langkah-langkah yang kecil atau bahkan yang terkecil dan sekecil-kecilnya. Gitu, diajarkan secara sistematik, jadi ada urutannya, ada tahapannya apa dulu yang mau kita ajarkan, lalu kemudian kita mengajarkannya terstruktur, jadi ada SOP, standar operasional prosedur untuk mengajarkannya dan terukur, jadi itu ada penilaiannya, tak bisa pakai perasaan Kak Cha, untuk aktivitas ini dia sudah mampu lah, yang ini sudah bisa lah, kita tak boleh pakai perasaan. Jadi semuanya terukur, ada standar penilaiannya. Kena direkod setiap kali dia mencapai kan? Betul Kak Cha. Jadi kita bahkan sampai ada grafiknya, kita bisa tahu apakah untuk suatu program itu dia memang pencapaiannya bagus, memang dia sudah bisa, atau jangan-jangan memang tak bisa. Nah, yang kedua, anak-anak ini dalam ABA dilatih secara one-on-one. Jadi ada satu terapis, satu asisten terapis, kemudian ada satu anak saja dalam satu ruangan. Nah, untuk suatu program, jadi dari program di dalam kurikulum itu kita susun satu kurikulum untuk satu anak itu berbeda-beda Kak Cha, berbeda dengan anak-anak lainnya. Jadi dia punya individual program. Nah, program itu memiliki beberapa aktivitas. Nah, aktivitas inilah yang kita ajarkan satu demi satu.
Ya, dia Nah, dia kena ada satu anak satu ruangan tu untuk mengelakkan distraction, untuk yes, mengelakkan gangguan sebab anak-anak ni mudah terganggu. Jadi kita nak betul, dia fokus tu, jadi maksudnya hanya ada satu terapis, satu asisten, satu anak dan dalam satu tempat Dan kalau betul, boleh tempat tu terlindung kan, tempat tu betul, tertutup dan tak ada betul, gangguan. Tak ada betul, macam seolah-olahnya tidak ada orang yang lalu kiri kanan. So, ini betul, semua akan mengganggu betul. anak-anak itu. Okey. Betul, betul. Dan setting ruangannya itu juga harus minimal Kondusif lah. dari distraksi ya, jadi harus polos, tidak boleh Yes. banyak tempelan, Bahan. tak boleh macam kelas kindergarten kaca Yes. yang ramai dengan gambar dengan ini. Jadi harus benar-benar seperti ini ya, seperti ruangan rumah sakit ya Kak Cah mungkin ya. Jadi Betul. lebih harus polos lah, harus benar-benar sedikit distraksi untuk anak-anak ini. Nah, jadi kemudian aktivitas yang nak kita ajarkan itu dilatih berulang-ulang dari yang awalnya, pada awal mulanya kita latih dengan bantuan, dengan prompt. Nah, sampai kemudian kita ajarkan dia bisa menguasai aktivitas itu tanpa prompt. Nah, setelah setelah anak mampu untuk satu aktivitas, baru kita pindah lagi ke aktivitas berikutnya. Nah, kemudian dia menggunakan Ita, dalam prompting tu dia menggunakan dua kan, iaitu physical prompting dan juga verbal prompting kan. Kita bantu dari segitu. Kalau dia tak mampu melakukan, kena misal kalau kita cakap dengan dia angkat tangan, kalau dia tak bisa angkat tu kita kena angkatkan. Itu yang dipanggil physical prompting. Dan juga verbal, sokongan verbal. Betul, betul. Itulah kenapa kita perlukan asisten terapis, Kak Cah. Jadi kalau kita bilang angkat tangan, kita berikan instruksi pada anak angkat tangan, maka asisten terapis yang di belakang anak yang harus bantu dia, harus prompting untuk angkat tangan. Tak boleh terapis yang memberi, yang prompting anak untuk angkat tangan. Nanti rusak konsepnya. Kalau terapis bilang angkat tangan, kemudian anaknya diam saja, lalu terapis yang melakukan prompting, berarti terapis memberikan instruksi untuk dirinya sendiri gitu. Nah, itulah sebab kenapa kita harus menggunakan asisten terapis. Nah, setiap aktivitas yang dikuasai oleh anak itu harus dilakukan maintenance, kemudian kita melakukan generalisasi. Nah, generalisasi ini adalah berfungsi untuk membuat anak memiliki konsep yang lebih luas terhadap pengajaran yang sudah didapatkannya. Kemudian respon yang sederhana kemudian dikombinasikan dan divariasikan. Kemudian membangun respon yang lebih kompleks. Jadi kalau tadi instruksinya baru satu, angkat tangan. Nah, kemudian kita gabung setelah aktivitas itu selesai, program itu selesai, kita naikkan lagi tingkat kesulitannya dengan program yang lebih tinggi, misalnya angkat tangan dan salam. Gitu. Jadi ditambah kesulitannya. Jadi dia anak harus mengingat kalau tadi angkat tangan, kemudian ini ada lagi kegiatan salam. Gitu. Nah, ABA ini diajarkan secara bertahap, one on one. Dari one on one kemudian meningkat ke dalam kelompok kecil. Nah, bisa jadi dalam kelompok kecil ini juga memerlukan shadow untuk bisa prompting itu tadi. Jadi barangkali anak-anak ini memiliki kesulitan untuk bisa memahami lingkungannya, Kak Ca. Yang tadinya dia dalam satu kelas dia sendiri anaknya, sekarang dia pindah ke dalam kelompok kecil, ada lagi anak-anak yang lain. Sehingga kemungkinan masih membutuhkan shadow. Nah, setelah lulus dalam kelompok kecil, kemudian dia pindah lagi ke kelompok yang lebih besar, yang lebih ramai lagi, dan mungkin tetap masih membutuhkan shadow. Sampai kapan membutuhkan shadow? Shadow akan kita lepas secara bertahap. Shadow ini adalah terapis yang mendampingi anak di dalam kelompok. Tugasnya adalah menjembatani anak dengan lingkungannya. Ya, jadi lingkungannya apa saja? Lingkungannya ada 3, people, places, events. Jadi kalau misal kalau anak sudah bersekolah dan di sekolah dia masih menggunakan shadow, maka
yang menjadi lingkungan anak ini adalah people. Pertama itu people adalah gurunya, kemudian guru dari kelas lain, kepala sekolah, kemudian orang tua anak-anak lain, atau teman-teman sekelasnya, teman-teman dari teman-teman dari kakak kelasnya gitu. Places adalah tempat-tempat di sekolah itu, lapangan, kelasnya sendiri, kemudian kelas yang di sebelahnya, ruangan tata usaha, ruangan administrasi, toilet dan segala macam. Kemudian events itu adalah kejadian-kejadian yang mungkin dihadapi anak ini selama di sekolah. Misal upacara bendera, upacara bendera apa ya Kak Cahya kalau di sana ya? Kalau di sini kami panggil perhimpunan pagi. Jadi mereka pun anak-anak ni perlu menyertai kan dalam perhimpunan pagi tu, ada menyanyi, ada ucapan-ucapan pihak sekolah, macam tu perhimpunan dipanggil. Perhimpunan, iya betul Kak Aca. Nah mungkin juga ada events anak-anak yang ulang tahun yang dirayakan di sekolah ya. Dan jadi dia harus terbiasa lah dengan kejadian-kejadian yang ada dalam sekolah itu. Nah si Sedo itulah yang membantu menjembataninya. Nah yang mula-mulanya Sedo ini lekat dengan anak, menempel dengan anak, berada di sebelah anak. Di kelas pun sampai ikut ke kelas. Kalau memang dibutuhkan ikut sampai ke kelas di sebelah anak. Nah, tapi semakin lama anak-anak ini kemudian Sedo ini akan mundur Kak Cah. Yang tadinya di samping anak, kemudian mundur jadi 2-3 langkah di belakang anak. Gitu. Nanti lama-lama mundur jadi di belakang kelas. Kita panggil tu kita faded kan. Kita faded kan. That means slowly kita kurangkan dan akhirnya nanti shadow tak perlu lagi kan. Betul. Akhirnya nanti shadow tak perlu lagi. Yang tadinya masih di dalam kelas, shadow jadi sudah di luar kelas, mengintip dari jendela. Kemudian yang tadinya datang masih setiap hari datang ke sekolah melihat anak, kemudian jadi seminggu mungkin seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali. Betul. Kemudian berkurang lama-lama jadi memang sudah tidak perlu shadow lagi gitu. Nah, fungsi shadow ini juga dia akan mencatat masalah-masalah apa saja yang terjadi di sekolah itu Kak Cah. Jadi kalau ada kejadian kemudian anak responnya masih belum betul, maka itu respon itu akan kejadian itu akan dibawa ke teaching sessionnya. Diperbetulkan nanti. Iya, betul, untuk diperbaiki. Kemudian dilatih lagi, kemudian diprogramkan gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah masih di sejarah penggunaan ABA tahun 1938 B.F. Skinner mengemukakan teori tentang operant conditioning. Kemudian tahun 62 Prof. Lovas memulai penggunaan ABA untuk anak autistik dengan publikasinya tahun 67, tahun 73, 77, 78, tahun 85, 87, 89 dan 93. Lalu tahun 93 ini ABA semakin booming di dunia pada saat itu dengan keluarnya buku dari Catherine Morris, yaitu Let Me Hear Your Voice, yang kemudian populer lah ke seluruh dunia. Berdekatan dengan tahun 90-an itu juga, sekitar tahun 99 Dr. Rudi, 97 Dr. Rudi Sutadi sudah menyebarluaskan dan mempopulerkan penggunaan ABA untuk autisme di Indonesia sampai sekarang. Memang beliaulah pakar satu-satunya untuk ABA di Indonesia ini. Nah, untuk menyelenggarakan ABA itu sendiri, Kak Ca, kita memang tak mudah. Sama dengan diet kemarin yang tak mudah buat ibu bapak. Banyak yang harus disiapkan, banyak yang harus disediakan. Nah, biaya sudah pasti. Secara sokongan finance itu memang harus baik lah, karena ibu bapak harus membayar tuition fee yang di center. Kemudian ibu bapak juga kena membayar salary untuk dia punya terapis di rumah, untuk terapis home base. Kemudian harus menyiapkan waktu
menyiapkan tenaga, air mata, kemudian persiapan doa, persiapan orang tua dan orang serumah. Nah, orang serumah ini penting Kak Jah, penting sekali. Jadi seringkali keluarga-keluarga lain ya, keluarga besar yang ada di rumah si anak tidak merasa terlalu penting untuk sesi ABA ini, sehingga mereka tidak mau terlibat untuk anak ini. Nah, inilah yang membuat pencapaian anak tidak akan banyak, tidak akan secepat anak-anak lain yang orang serumahnya tuh mendukung. Kemudian adanya ruangan yang bebas distraksi seperti Kak Cah bilang tadi, jadi kita ruangan yang memang kalau di sini ruangannya putih, polos, tidak ada tempelan, gambar-gambar, jadi tak ramai dengan dengan gambar-gambar lah untuk anak-anak. Lalu kita siapkan 3 buah kursi, kemudian 3 buah kursi ini untuk anak, untuk terapis, dan untuk asisten terapis. Kemudian kita juga siapkan 1 meja untuk seukuran anak, dan 1 meja lagi untuk asisten terapis untuk menilai progres responnya anak. Juga ada lemari penyimpanan materi, 2 buah rak untuk perlengkapan teaching session-nya, kemudian ada CCTV, video recorder, ada terapis, asisten terapis, kemudian ada jadwal anak dan jadwal untuk terapis. Kemudian ada formulir Kak, formulir untuk ringkasan program, formulir penilaian, kemudian kita juga pakai ordner atau divider, dan ada teaching materialnya yang mendukung kurikulum yang mau kita ajarkan, kemudian alat tulis, dan ada ini tadi. Ya. Kalau buku komunikasi itu di tempat IPA itu macam mana? Buku komunikasi. Ya, buku komunikasi saat ini Kak Cah, dulu zaman Fahri itu masih ditulis Kak Cah, masih pakai buku. Nah, tapi kalau sekarang kita udah pakai WhatsApp, grup WhatsApp Kak Cah. Jadi satu anak itu punya 3 grup. Pertama grup laporan sesi. Nah, itu adalah buku komunikasinya. Jadi setiap kali teaching session selesai, terapis harus memberikan laporan gitu. Kemudian grup yang kedua, grup WhatsApp yang kedua adalah grup Q&A, question and answer. Nah, disitulah ibu bapak siapapun terapis, konsultan itu boleh bertanya apapun di situ, di grup question and answer itu. Dan kemudian adalah grup yang ketiga, meeting and follow up, MNFO. Nah, setiap setiap hari Rabu, terapis yang menjadi penanggung jawab si anak itu akan membuat daftar masalah-masalah mingguan, masalah-masalah tekanan yang nak kita bahas, yang nak kita selesaikan dari anak-anak ini, begitu. Nah, itulah bentuk komunikasi. Nanti kita ada tampilkan satu contoh buku komunikasi aja. Nah, kemudian ini adalah imbalan reward ya yang atau reinforcement yang mau kita berikan. Kalau untuk reward makanan yang consumable itu tadi itu minimal 5 sampai 10 jenis Kak Cah. Jadi di setiap teaching session ibu harus menyiapkan 5 jenis reward makanan untuk anak ini. Begitu. Kemudian tambah lagi dengan dia punya toys, dia punya mainan, itu juga harus beragam sehingga anak ini suka dengan kelasnya. Sesi ABA berlangsung dengan fun untuk anak ini. Dia mendapatkan reward yang eksklusif dalam teaching session tersebut yang tidak akan dia dapatkan di ruangan lain. Walaupun misalnya rewardnya cuma air kelapa muda ya Kak Jah, tapi itu tidak akan dia dapatkan di luar teaching session. Dia hanya akan dapatkan di hari-hari tertentu di dalam teaching session. Jadi reward itu akan berlaku eksklusif, begitu. Nah, yang berikutnya, nah ini adalah tadi contoh perlengkapan di dalam teaching session. Nah, ini adalah meja anak Kak Cah, ini kursi terapis. Ini kursi anak, dan di belakangnya adalah kursi asisten terapis. Nah, di samping kanan kiri ini adalah perlengkapan belajarnya. Perlengkapan belajar anak. Jadi ada reward, ada minum, tisu, kemudian ini ada kartu yang nak kita jadikan dia punya teaching material lah
Nah, di rak-rak ini masih ada toys, mainan, segala macam teaching material. Nah, ini adalah meja untuk asisten terapis menulis apa namanya, untuk scoring, untuk menulis hasil penilaian. Nah, inilah yang kita gunakan Kak Cah. Jadi rak ini khusus untuk teaching material anak. Ini juga masih ada teaching materialnya untuk program. Nah, untuk anak yang masih nol, kemampuannya nol, program yang dia jalankan untuk satu sesi ABA sekitar 1,5 jam itu paling cuma 11 sampai 14 program Kak Cah. Tapi kalau sudah meningkat kemampuannya, semakin meningkat, apalagi sudah masuk program sekolah, itu sudah bisa sampai 70 program, 75 program. Gitu. Nah, Fahri pada waktu itu sudah hampir 79-78 program setiap sesi yang kita jalankan. Dan rewardnya sudah tidak makanan lagi, Kak Cah. Nah, untuk di mula-mula ya, untuk awal memang kita reward makanan itu yang memang paling anak sukai. Tapi ketika dia sudah nak sekolah, itu reward udah semakin mudah sebenarnya buat ibu bapak ya. Kalau untuk Fahri dulu saya udah tak berikan makanan lagi Kak Cah. Karena kita nak kerja program dan dia udah semangat, udah tak banyak prompting juga di dalam kelas. Jadi reward makanan sudah tak banyak. Saya cukup kasih Lego aja lah Kak Cah. Dia sudah senang kan main. Nah, peringkat awal sebenarnya serupa juga macam diet tu kan. Di peringkat awal tu saja sebenarnya agak sukar sikit, tapi lama kelamaan bila dia dah banyak improvement, sebenarnya terapi kerja ibu bapa tu makin mudah kan. Betul Kak Cah, betul. Awal mula tu lah yang memang sulit ya Kak Cah ya, tak mudah karena contoh lah misalnya macam sayur buncis misalnya. Kalau di sana apa ya Kak Cah? Kalau buncis? Buncis juga. Sama misalnya ya. Nah, buncis itu kan boleh kita cobakan untuk anak autis. Tapi belum tentu cocok di anak itu, cocok juga di anak kita. Begitu. Jadi ketika kita awal mula menyusun menu diet tuh kita susun lah, kita masukkan aja apa sayur yang dia boleh, kita masukkan aja apa bumbu yang boleh kan begitu. Tapi ketika menu itu jadi belum tentu anak suka, belum tentu anak cocok, kita kena rubah lagi, atur lagi menunya. Itu bisa sebulan 2 bulan Kak untuk bisa mendapatkan menu itu. Tapi ketika menu itu sudah dapat yang cocok, udah settle, orang tua udah mudah sekali, udah gampang. Betul. Gitu. Baik, nah ini yang Kak Cah tanyakan tadi, yang buku komunikasi ya. Inilah contohnya. Jadi untuk Arfa, nanti ada videonya. Dia sudah menjalankan sesi yang kemarin ya, hari Sabtu tanggal 11 September. Sesi sudah 2.705 sesinya. Ya, sudah banyak Kak Cah. Jadi anak ini sudah menjalankan sesi 6 sesi Kak, satu hari. 6 sesi satu hari. 1 sesi di center, 5 sesinya di rumah. Jadi sudah sampai malam, sampai jam 7.30 malam lah, jam 7.30 malam. Nah, ini sesi yang ke-6 nih, sesi yang terakhir, jam 17.30 sampai jam 19. Terapisnya adalah Siska, asisten terapisnya adalah Hika. Nah, ini bergantian. Nanti untuk sesi berikutnya, maka Hika lagi yang menjadi terapis dan Siska yang menjadi asisten terapis. Begitu. Nanti disampaikan anak menjalankan program harian. Nah, kemudian evaluasi komponen masalah. Nah, inilah yang harus diperhatikan. 9 komponen ini yang harus diperhatikan oleh terapis dan asisten terapis. Kita terapis kena periksa teaching materialnya sudah betul tak? Kartu-kartu itu tadi, kartunya masih bagus tidak? Atau jangan-jangan terlipat begitu? Atau jangan-jangan ujungnya sudah kita press ya Kak, pakai plastik press. Nah, kita harus periksa apakah ujung plastik itu masih lekat atau sudah terbuka sedikit, karena itu akan jadi distraksi buat anak. Dia akan mencari sensori di ujung-ujung kartu itu. Nah, jadi ini adalah 9 hal yang terus-menerus harus diperhatikan oleh terapis. Nah, kemudian kesimpulan bagaimana persiapannya. Nah, ini persiapan lancar, umumnya anak mampu berespon benar pada setiap program yang dijalankan dan anak juga kondusif dan cukup tenang. Sesi berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Jadi
Ini sudah anak untuk ARFA ini, dia sudah menjalankan sesi terapi 80 jam, 84 jam per pekan. Senin sampai Minggu Kak Cah, 6 sesi sehari kurang lebih. Jadi kecuali hari Minggu ya, hari Minggu dia menjalankan, saat ini dia menjalankan 3 sesi sehari. Tersedia 6 reward pengecapan yang consumable itu tadi Kak, yang snacknya tuh ada 6. Kalau di sini kita bikin peraturan reward snack itu tuh minimal 5, maksimal 10. Nah terserah lah orang tua mau buat berapa. Semakin banyak, semakin bagus untuk anak. Dia akan semakin senang dengan teaching session-nya. Dia suka. Betul Aca. Anak menerima semua reward yang diberikan oleh terapis. Nah, kalau dalam teaching session itu terjadi masalah, ada satu program yang anak tak mampu, anak tak bisa mengerjakannya, kita tunggu tuh sampai 3 sampai 5 sesi Kak Cah. Jadi 3 sampai 5 sesi anak ini juga tak mencapai standar minimum nilai untuk kelulusan, maka terapis sudah harus laporkan di sini dalam laporan gitu. Kemudian jadi sehingga menjadi pantauan untuk saya apa yang harus dilakukan untuk intervensi terhadap program tersebut gitu. Nah, ini adalah slide yang terakhir Kak Cah untuk sesi ABA. Kemudian kita ada video sedikit yang mau kita putar, ada 2 program yang sebelum tu ya, kalau ada apa-apa soalan ya, kita punya penonton boleh tanya di chat di ruangan chatting, nanti Ibu Charita akan sedia untuk menjawab ya. Okey, teruskan. Insyaallah. Ya. Nah, kita nak sampaikan ada 2 video dari ARFA, hanya penggalan cuplikan video bagaimana sesi ABA itu dijalankan di dalam teaching session-nya. Nah, nanti video yang lebih lengkap lagi, lebih panjang lagi akan kita sampaikanlah untuk di ABA, ulasan ABA yang lebih lengkap gitu. Yeah. Mungkin bisa kita putar dulu barangkali Kak Cah. Oke. Berapa? Oke, berapa? Mantul. Berapa? Iya dong. Lihat berapa? Oke, lihat apa yang kamu lakukan jika tangan, lihat apa yang kamu lakukan jika tangan kotor, mencuci tangan. Oke, berapa? 64. Iya. Oke. Pintar. Beri Ibu 3 sendal. Hihuy, ganteng sekali. Beri Ibu 3 sendal. Oke, beri Ibu 3 ular. Nah, itulah Kak Cah videonya. Jadi ARFA ini duduknya sudah bagus Kak Cah, sudah tak perlu lagi kita berikan, kita atur, kita berikan instruksi duduk yang baik, duduk yang manis, sudah tak perlu lagi diberikan instruksi itu karena dietnya sudah bagus Kak Cah, sudah hampir 2 tahun. Lagipun dia tadi Kak Cah tengok dekat laporan tu, dia punya program tu dah 2000 lebih kali kan
Ya, betul. Jadi maksudnya itulah yang kita nak tekankan pada parent kan, pada guru-guru parent lah, especially yang ini parent kan, because dia sebelum dia enter sekolah, sebelum dia masuk ke sekolah kan, jadi parent yang mainkan peranan yang besar kan. Sebenarnya mungkin Ita boleh cerita sikit Arfa ni mula-mula dia didiagnose tu macam mana, kadang-kadang dia nak duduk tak boleh, dia macam-macam, boleh ceritakan sikit tak macam mana di awal? Jadi di awal sekali Arfa datang ke center untuk assessment, waktu itu nggak bisa duduk tenang Kak Ja. Jadi bolak-balik keluar dari kursi. Anaknya memang hiperaktif. Kalau bocor diet sedikit tuh kita sudah tahu lah. Jadi tubuh anak tidak bisa bohong. Pada saat datang ke center pertama kali, Arfa belum mulakan diet. Jadi masih hiperaktif, belum verbal, belum bisa ngomong, kemudian menangis Kak Zah, sepanjang sesi menangis. Nah, kemudian susah, eye contact tak ada juga, lalu susah diberikan instruksi, prompting tuh kenalah asisten terapis terus menerus berikan untuk Arfa, karena dia belum paham, sama sekali belum paham. Jadi program yang dijalankan Arfa dulu itu juga sudah tidak terlalu bukan 14 program, tapi ada sekitar 20-an program waktu itu. Nah, tapi sekarang ini sudah banyak, sudah lebih dari 50 program yang dijalankan Arfa. Mayoritas sudah program verbal yang dijalankannya. Kalau dulu itu masih, kalau ngamuk, kalau tantrum Kak Ca, itu masih suka bangun tengah malam, menjerit-jerit, menangis, kemudian memanjat-manjat, buka tutup lemari, itu jam 2 pagi, jam 3 pagi itu masih sering dilakukan dulu ya. Tapi sekarang tuh alhamdulillah sudah tak ada lagi. Dulu tuh mak bapak dia pun tak cukup tidur kan, tak dapat tidur. Kak Ca, betul Kak Ca. Nah, ibunya pun ya kena menangis lah hari-hari kalau udah Arfa sudah mulai begitu ya, mulai tantrum. Arfa ini anak kedua, tapi dia punya abang dan adik, alhamdulillah tak ada ciri-ciri autistik, hanya Arfa sendiri yang ada ciri-ciri autistik gitu. Nah, itulah mungkin nanti mungkinlah kita akan ada siri 4 akan datang mungkin kita nanti Ita boleh tunjukkan video macam mana keadaan di peringkat awal kanak-kanak tu masuk ke pusat terapi Ita. Jadi maksudnya parent boleh nampak lah kan, kalau tengok keadaan Arfa sekarang ni, kita boleh katakan okey, tak ada apa-apa, dia okey, boleh dengar, bila cikgu tanya dia boleh respon, bila cikgu suruh pilih dia boleh pilih, dia tak boleh berkomunikasi dengan baik. Jadi kemungkinan untuk session kita yang akan datang tu, mungkin nanti kita boleh tunjukkan macam mana di peringkat awal, mula-mula anak-anak ini datang ke pusat Ita kan, untuk biar mereka dapat buat perbandingan lah. Sebab sekarang ni mereka tengok tu bila dah berjaya kan, bila dah tenang, dah berjaya, nampak macam okey. Tapi macam Ita cakap tadi lah, macam Ita cakap tadi, perlu pengorbanan dengan air mata, wang kan, duit kan, duit, tenaga yang diperlukan oleh ibu bapa untuk sampai ke tahap ini. Dan Kak Cha yakin sama juga macam diet tu, macam Kak Cha cakap lah ya, macam pantun yang Kak Cha sebut tu lah ya, kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita bersakit-sakit, bersusah-susah dahulu, tapi akhirnya nanti kita akan senang. Bila anak kita dah settle macam ni, kita akan senang. So kalau tidak, ialah sekarang ni zaman teknologi, kita boleh tengok semua maklumat di hujung jari. Kalau kita buka di YouTube tu, kita boleh tengok, contohnya kalau kat Malaysia, dia ada Adam Autism Family. Kalau kita tengok, Adam tu dah 20 tahun lebih umur dia, masih lagi tantrum, kalau ibaratnya cakap orang Malaysia ni dah bujang. Anak bujang kan, lajang kan, di sana dipanggil. Sepatutnya dalam keadaan itu dah sama kan. Jadi sepatutnya macam tu dah settle problem tu, macam Randy. Kak Cha sendiri pernah jumpa Randy dengan kawan-kawan dia tu kan. Jadi macam Ita cakap lah, Kak Cha pun tanya kan, bila Dr. Rudy kata autism is curable, autism boleh sembuh insya-Allah kan. Jadi kita memang tengok memang dia sembuh, dan tak dapat nak tunjuk, tak dapat nak tengok kat mana autismnya. Jadi
Itu sebenarnya kita semua berusaha. Semua berusaha untuk mendidik, mengintervensi anak-anak ni kan. Sebenarnya di Malaysia pun ada ya program-program intervensi ni, tetapi Kak Cha saja bawakan yang dari sahabat-sahabat kita dari Indonesia ni, kita nak tengok kepelbagaian tu sebab Betul. yang pentingnya Kak Cha dah tengok dia orang apa yang dimaksud dengan pulih itu. Maknanya pulih dia seperti rakan dia yang biasa. Dia tak ada bezanya. Itu yang kita nak. Sebab kadang-kadang kita kalau tidak melalui semua proses ini, ada juga yang pulih tapi masih kita nampak. Masih lagi kita nampak ciri-ciri autism tu. Ciri-ciri macam dia isolated kan. Dia kontak matanya tak. Dia padahal dia dah masuk universiti. Tapi masih lagi bila dia bercakap dengan kita, sebab Kak Cha biasa tengok ada pelajar di UKM kan, yang pelajar di USIM mereka ni autism, tapi bila kita tengok kita masih nampak ciri autism dia. Masih nampak. Jadi kalau macam Randy, Kak Cha sebenarnya insya-Allah kalau Allah adakan rezeki, peluang kita, lepas habis sesi dengan Nita nanti, kita buat satu sesi perkongsian dengan Randy dan kawan-kawan dia tu. Kita buat secara informal, tengok macam supaya masyarakat di Malaysia boleh nampak macam mana keadaan dia orang. Apa pekerjaan yang dia buat. Kak Cha tengok tak ada beza dengan kawan-kawan dia yang biasa. Itu yang penting. Okay? Jadi kalaulah anak-anak Randy kan mulakan dia punya ABA itu sudah tahun 2000-an ya Kak Cha ya? Iya. Ya sudah tahun 2000-an lah. Jadi sementara sekarang sudah tahun 2021. Randy saja yang awal-awal tahun 2000-an itu bisa sembuh, pulih, sama sekali tak ada lagi ciri-ciri autism itu, apalagi kalau kita mulakannya untuk anak-anak yang sekarang gitu kan. Betul. Kalau bisa memang pulih 100%, sembuh 100% tuh bisa kita capai Kak Cha, insya Allah. Tapi memang betul, memang air mata darah tuh memang betul berdarah-darah Kak Cha. Betul. Betul. Sakit. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, bersakit-sakit dahulu tuh memang betul-betul sakitnya Kak Cha. Betul-betul sakit. Betul. Kak Cha percaya tu. Kak Cha percaya sebab bagi Kak Cha lah, bila mak bapak yang ada anak macam ni, ujian paling besar adalah you nak berkorban ke tak? You nak buat ke tak? Sebab kalau you buat, you akan senang kemudian. Kalau you tak buat, anak you akan membesar macam tu, tapi you akan sentiasa susah. Itu apa yang Kak Cha tengok lah Sebab bila anak dah berjaya tu, dah problem kita solve. Maknanya ujian yang Allah bagi pada kita tu, kita dah selesaikan. Sebab Tuhan kata kan, dia tak akan uji kita kecuali yang boleh kita tanggung. Maksudnya Allah bagi, macam Allah bagi Itan dengan Freddy kan. Allah bagi tu memang Itan dengan Freddy boleh buat. Jadi itu kita harapkanlah mak bapak ni dia bersemangat untuk lakukan, untuk bantu anak-anak, tapi dengan syarat. Dengan syarat kita mesti ada ilmu dan kemahiran. Kita tak boleh buat saja, nanti hasilnya nol. Itu yang Freddy kata kan. Freddy kata tu amal tanpa ilmu sesat. Betul. Jadi kena buat bersungguh-sungguh baru kita dapat ni. Baru kita dapat kejayaan tu. Dan bila orang Malaysia cakap lah, kita selalu cakap macam ni kan. Kalau anak kita dah okey semua tu, nanti bila kita mati, kita boleh tutup mata. Kita boleh tutup mata, that means dia tidak menyusahkan orang lain, dia tak akan perlukan orang lain, dia boleh hidup mandiri. Atau Malaysia ni dipanggil berdikari kan. Itulah sebenarnya. Okay. So video tadi dah habis tak Video tadi sudah habis. Jadi kita insya-Allah okey, ada lagi apa yang kita nak tambah? Ada lagi tak? Untuk ibu bapa yang melihat tayangan ini, saya nak encourage kembali, ayo kita mulakan lagi treatment untuk anak-anak kita, untuk anak-anak autistik ini, berapapun usianya saat ini. Jadi memang ABA itu akan sangat cepat berkesan
kalau kita mulakan sejak dia usianya dini lagi, sejak sebelum dia usia 3 tahun. Tapi kalau anak kita sekarang sudah berusia 12 tahun, takkanlah pula kita biarkan begitu saja. Kita mulakan juga, kita tak tahu Allah kasih apa di hadapan sana. Kita mulakan saja, siapa tahu dengan ikhtiar kita, dengan gantungan kita hanya pada Allah, insya Allah Allah juga berikan yang kesembuhan tanpa bekas itu tadi, insya Allah. Berapapun usia anak kita saat ini, apapun kondisinya, separah apapun, setantrum apapun, sehiperaktif apapun, hayo kita mulakan sekarang. Start dietnya hari ini, bereskan apa yang harus dibereskan, mulai bikin susun menu. Nah, Kak Cah dan teman-teman sudah buat Telegram, grup Telegram, sudah buat grup WhatsApp juga. Nah, silakan jika ada yang ingin consultation di situ untuk melihat menu yang sudah Ibu Bapak susun, boleh. Nanti saya bantu lihat, saya bantu koreksi jika ada apa-apa yang perlu dikoreksi. Untuk EBA-nya kita belajar dulu, saya bantu semaksimal mungkin ilmu yang saya bisa. Nanti kita cobalah di rumah, belajar dulu, tapi belajarnya memang kena serius lah Kak Cah ya, memang kena ambil masa yang cukup supaya betul-betul bisa menguasai teknik itu tadi. Kalau untuk terapis saya itu, dia kena belajar 3-6 bulan Kak Cah, kena hafal semua buku, teori, definisi, struktur itu dia mesti baca. Jadi inilah buku panduan kita, anak-anak ini ya, yang dikarang oleh Dr. Rudi Sutadi. Nah, setebal ini bukunya. Nah, jadi memang tebal sekali dan mereka harus kuasai gitu, supaya memang berhasil di dalam teaching sessionnya. Gitu. Tapi buat Ibu Bapak, ayolah kita mulai, kita mulakan saja apa-apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak ini. Autism insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, jadi begitulah tadi sesi kita ya bersama Puan Carita Miranda iaitu tentang ABA ya. Dan ingat seperti yang Kak Cah cakap daripada awal tadi ya, tanpa diet ABA tidak berkesan, tanpa ABA diet tidak berkesan ya. Jadi antara diet dan ABA ini sebenarnya dia saling berkait rapat dan terutamanya bagi ibu bapa lah ya, Kak Cah memang faham, Kak Cah biasa dia ajukan dengan soalan-soalan kan. Kebanyakan ibu bapa yang dikurniakan anak autism ni ataupun anak berkeperluan yang khas yang lain, sebenarnya air mata mereka tu sentiasa mengalir ya. Air mata tu sentiasa mengalir, tetapi kita mesti belajar ya. Kita mesti belajar ya, bagi tempoh pada diri kita untuk denial stage tu ataupun stage penafian itu, bagi diri tak apa, bagi kita masa untuk kita menangis, kita serahkan pada Allah, mengadu pada Allah semua kan. Tetapi jangan lupa untuk bertindak. Jangan lupa untuk bertindak. Maksudnya jangan biarkan masa kita tu berlalu seperti air mengalir. Sangat rugi. Yang dimaksudkan perkataan dini kalau kita tengok daripada siri diet dan juga siri ABA ni ada perkataan dini. Di Indonesia mereka menggunakan perkataan dini, tapi di Malaysia kami gunakan dini itu adalah awal. Maknanya semakin awal, semakin dini itu maknanya semakin cepat kita detect anak kita, semakin cepat kita pulihkan, semakin cepat dia boleh baik. Jadi itu maksudnya jangan kita berlengah. Kadang-kadang bila itu sebab ada peribahasa yang mengatakan melentur buluh tu biar daripada rebung dia. Jangan dia dah jadi keras, dia tak boleh dilentur. Jadi maksudnya kalau kita buat awal, jadi anak-anak itu mudah belajar. Bayangkan kalau kita detect, biasanya autism ni detect umur 3 tahun lah, kebiasaan. Bila kita tengok perkembangan mereka tu dah lewat daripada kanak-kanak biasa, barulah mak bapak mula mencari doktor, tengok macam perempuan yang kita pengalaman nikah tu kan. Jadi once kita dah dapat dikata keputusan daripada pihak hospital mengatakan memang anak kita autism tu, kita jangan lagi menangis. Kita jangan lagi cari alasan. Apa yang kita perlu buat adalah kita cari ilmu, kita cari kemahiran macam mana nak buat. Memang Kak Cah tak ada anak autism. Kak Cah dulu ada anak OKU Down syndrome. Dia pun dah pass away umur 2 tahun kan. Tapi Kak Cah dapat mengalami bahawa bukan senang nak buat. Bukan senang nak buat. Sebab tu orang yang macam Ibu Carita ni, Bapak Freddy ni, hati mereka ni hati singa tau. Hati kuat.
hati kuat untuk buat sampai dia dapat kejayaan tu. Dan biasanya memang bermula daripada air mata, memang bermula daripada penafian. Memang kan Bapak Freddy kata bermula, oh okey, biasa-biasa sajalah tu, okeylah, apa-apa. Nanti bisa sendirilah. Nanti bisa baik sendirilah, sembuh sendiri. Tapi alhamdulillah kan, dengan usaha yang buat tanpa berhenti, sekarang hasilnya sangat manis. Dah tak ada masalah lagi. Dan tadi kalau kita tengok ABA pun dalam 2 tahun kan, diet pun tak lama juga kan. Jadi sebenarnya susah kita tu tidak lama tapi kita mesti berusaha. Kita mesti berusaha. Dan macam Ibu Ita cakap tadi kadang-kadang ada satu benda sesuai untuk anak orang ni tapi mungkin tak sesuai untuk anak kita. Jadi benda tu kita kena cuba try and error dan kena belajar. Itu sebab kita ada tubuhkan grup Telegram tu supaya mak ayah, cikgu ke atau siapa saja yang berminat boleh berhubung dengan Ibu Charita ni. Sebenarnya kita ni dipisahkan oleh lautan. Kita ni dipisahkan oleh Laut Cina Selatan tu, tapi kita boleh berhubung seolah-olah kita di depan mata. Macam hari ni apa yang kita buat kan, seolah-olah kita ni depan mata. Seolah-olah macam saya boleh pegang gitar walaupun saya tak boleh pegang. Tapi ilmu yang kita dapat tu alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya sebelum kita mengakhiri ni saya pun ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengarah IPG Kampus Raja Melewa Dr. Mazlan bin Aris dan juga pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Dr. Puan Rosnah binti Sardi. Walaupun kita di negara yang berjauhan tapi dia boleh membawakan kita di bawah satu wadah untuk kita sedekahkan ilmu ni kepada ibu bapa Okey, jadi sebelum kita berpisah saya ingin memohon maaf lah jika ada salah dan silap kami ada yang tutur kata kami ke yang kurang baik itu, sebab yang baik itu sebenarnya dari Allah, yang kurang baik itu dari kami sendirilah. Sebelum tu saya ucap terima kasih dululah pada Charita terima kasih yang tak lupa pada Ita dan Freddy yang sanggup berkongsi pastinya banyak kerja-kerja yang dibuat untuk menzahirkan benda ni kan, untuk menjadikan dia ni satu realiti kan dan kepada penonton-penonton di luar sana, jangan lupa kita akan ada siri 4 pada hujung bulan ini kalau tak silap saya akan disiarkan pada 2 Oktober akan disiarkan pada 2 Oktober iaitu tentang pelaksanaan ABA maknanya secara hands on, macam mana cara sebenar. Tadi kita dah tengok video pendek dia, kita dah tengok gambar dia sedikit macam mana bilik dia, siapa yang patut ada, apa alat yang patut ada. So nanti Puan Charita akan bawakan sesi terapi itu sendiri Okey, itu saja daripada Kak Chah dan juga daripada Puan Charita kita jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Terima kasih.